Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Udah siap belajar? Alhamdulillah baik Pak. Udah siap Pak ini belajar. Alhamdulillah. Alangkah baiknya kita sebelum memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Baik Pak. Yuk berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran, kita absen dulu aja ya. Oke Pak. Oh iya. Yang pertama, saudara Kiflan. Hadir Pak. Alhamdulillah. Fikri. Hadir Pak. Alhamdulillah. Ilhaq. Mana Ilhaq? Sakit Pak katanya. Hadir Pak. Mana suratnya? Tadi udah dititip Pak. Oh iya, nanti saya coba cari ya. Iqbal. Iqbal nggak ada keterangan Pak. Belum. Oh. Alfa ya. Ya Ya, Pak. anak Alfa terus. Ya udah. Alhamdulillah, semoga yang berangkat ini ilmunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oh ya, kita tadarus dulu ya kita ya. Baik Pak. Kita tadarus surah Al-Balad. Oh Al-Balad. Al-Balad. Ya. Tolong saudara Fikri untuk memimpin tadarus kita. Baik Pak. Baik teman-teman, mari kita mulai tadarus kita pada pagi hari ini dengan memulai dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita baca surat Al-Balad bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayah
ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman dza maqrabah au miskinan dza masrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semoga selanjutnya jadi kebiasaan kita untuk tadarus setiap paginya ya, sebelum memulai atau sebelum beraktivitas. Alhamdulillah. Baik, saya langsung Bapak mulai aja ya. Oh ya, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan judul kita yaitu beriman kepada Allah. Oh iya. Ada yang tahu iman kepada Allah itu rukun iman ke berapa? Nggak tahu, Pak. Masya. Oh ya, ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu iman, rukun iman yang pertama. Jadi kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rukun iman yang pertama. Alangkah baiknya kita lebih mengetahui tentang apa sih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, itu iman ya. Tanda-tanda keimanan dalam diri seorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan rencana dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keseluruhan iman yang tergabung dalam rukun iman. Nah, dengan demikian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Nah, itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada yang tahu nggak rukun iman itu ada berapa? Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Nah, rukun iman itu ada 6. Oh. Nah, yang pertama Iman tadi apa? iman kepada Allah, Pak. Nah, ini yang kedua iman kepada malaikat. Nah, yang ketiga
Yang keempat, iman kepada siapa? Ada Iman kepada kotor dan kotor. Iman kepada nabi dan rasul dulu. oh iya nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari Kiamat. kiamat. Yang keenam, ada yang tahu yang terakhir? Tadi disebutkan oleh saudara Kiflan tadi. Iman kepada kotor dan kotor, Pak. Pada iya. Ini adalah iman rukun iman. Nah, jadi kalian harus hafal dengan rukun-rukun iman yang ada di Islam. Islam. Selanjutnya apa tadi? Tolong disebutkan ulang, saudara Kiflan. Rukun iman itu ada 6, Pak. Yang pertama itu iman kepada Allah. Lu Oh ya, Pak. Jadi rukun iman ada 6. Iya. Yang pertama itu iman kepada Allah. Nah, Terus yang kedua itu iman kepada malaikat. iya. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Iya, benar sekali. Jadi kalian harus ingat semua ya dengan rukun iman ini. ya Nah, Pak. jadi keimanan seseorang bisa tebal dan bisa tipis. Jadinya tuh bisa bertambah atau berkurang. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya. Nah, yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul iya, benar sekali. Asmaul Husna. Nah, yang kita pelajarin selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna itu. Iya. Asmaul Husna. Apa tadi Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Iya, benar sekali. Nah, kita mempelajari Asmaul Husna yang ada di sini. Yang pertama, Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak atau yang goib. Nah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian mencolong apa mencuri barang milik orang lain tanpa pengetahuan orang. Nah, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengetahui karena Allah itu Maha mengetahui. Nah, yang kedua Al-Kabir. Al-Kabir artinya Maha waspada, Pada mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Nah, ini menandakan bahwa Allah Maha waspada. Nah, yang selanjutnya yang ketiga As-Sami.
artinya maha mendengar. Dengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak ada yang satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Nah, contohnya tuh kalian tuh kayak ngata-ngatain seseorang dari belakang tanpa ada yang mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Ya. Nah, maka dari itu Allah itu maha mendengar. Yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Nah, sepertinya kayak tadi kalian bisa ada seseorang tuh maling, nah mencuri barang seseorang, tapi nggak ada yang melihat orang-orang tuh nggak ada yang melihat, tapi Allah itu melihat. Nah, di sini tadi di sini Maha mengetahui. iya. Nah, Al-Kabir tadi apa? Maha waspada. Waspada. Iya, benar. Sami tadi apa? Al-Sami. Maha mendengar. Iya. Nah, yang terakhir maha Melihat. ini tolong dihafalkan ya untuk Baik, Pak. tugas-tugas nanti, tugas ulangan harian nanti ya. Baik, Pak. Baik, pelajaran pada pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya kita ada yang mau bertanya atau enggak? Kalau ada silahkan. Fikri, Pak, ingin bertanya, Pak. Oh iya, silahkan Saudara Fikri. Tadi kan kita bahas pengertian iman kepada Allah. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Nah, oh iya. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat nantinya. Iman merupakan bekal utama bagi manusia untuk menentukan arah hidupnya. Nah, hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat. Orang tersebut tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu mana melangkah atau jalan kemana dia harus pergi. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga muslim kita semua harus betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kenapa beriman kepada Allah itu dicantumkan ke iman yang pertama. Nah, maka dari itulah sangatnya penting, salah satu sebab pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi kira-kira apa cukup paham Saudara Fikri? Terima kasih, Pak. Saya udah dapat jawabannya. Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin tidak, Pak. Sudah ilmunya sudah banyak dan sudah paham Amin. Bapak tersebut. Iya. Iman kepada Allah tadi rukun iman yang ke berapa? Iman kepada Allah, rukun iman pertama. Iya, pintar sekali. Nah, di sini ini tadi apa? Yang di papan tulis Asmaul Husna, Husna. Pak. Iya, pintar sekali. Nah, yang pertama itu ada Al-Alim, Al-Alim. Nah, Al-Alim itu apa? Maha mengetahui. Nah, iya benar sekali, maha mengetahui. Selanjutnya
Al-Khabir, Iya, apa itu Al-Khabir? Maha Waspada. Iya, benar banget. Nah, yang selanjutnya, As-Sami, Maha Mendengar. iya. Yang selanjutnya, Lalu yang terakhir Al-Basir, Maha Melihat. nah iya benar sekali. Kita ada PR ya, tolong Oh, iya. dicatat. Baik Pak. Baik Pak. Bapak ini aja ya, bacain aja ya, kalian nulis ya. Baik Pak. Nah, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang iman? Jelaskan. Nah, jelaskan jadi ya. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu indah nama-namanya? Udah? Coba. Berikan 2 contoh perilaku al-alim dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Udah sampai berapa tadi? 3 Pak. Oh ya, 3. Iya. Yang selanjutnya, berikan 2 contoh perilaku al-kabir dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, yang terakhir cukup 5 saja ya kita ya. Yang terakhir, jelaskan arti al-alim, al-kabir, as-sami, dan al-bashir. Nah, udah itu saja PR-nya. Semoga minggu depan dikumpul di meja Bapak ya. Oh, baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah kita cukupkan karena waktu udah mau habis ya. Udah kita cukupkan dengan membaca doa ya penutup. Oh ya, sebelumnya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tolong saudara Kiflan untuk menutup pelajaran pada hari ini, untuk membaca doa memimpin. Ya, sebelum kita keluar kelas, mari kita berdoa bersama-sama supaya kita pulang dengan lancar dan selamat. Berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Oke, baik, kita cukupkan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajarin pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya. Oh, ya Pak. Amin. Amin. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.